Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in great condition to join me in this video from the beginning until the end. Yeah, my name is Muhammad Fahmi Imanuddin, and today we are going to learn about everybody is always in the middle of something about present, past, and future continuous tense. Ya, hari ini kita akan belajar tentang everybody is always in the middle of something dan grammarnya tentang present, past, and future continuous tense. Dan materi ini ada pada chapter 6, jadi silahkan dibuka bukunya. Before we begin, let's pray together. Start. Okay, finish. Thank you. Now, let's move to the lesson learning objectives. Yeah, the lesson learning objectives are to understand how to use present continuous tense, past continuous tense, and also future continuous tense. Jadi, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana caranya agar kalian bisa mengerti cara menggunakan present continuous tense, past continuous tense, dan juga future continuous tense. Okay, now let's move to the material. The first is present continuous tense. Does anyone know what is present continuous tense? Ya, ada yang tahu nggak present continuous tense itu apa sih? Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Ya, poinnya di sini ya. Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Okay. Now let's move to the formula of present continuous tense atau rumus dari present continuous tense. Oke, untuk rumusnya sendiri, yang positif di sini ada subject. Ada yang tahu nggak subject itu apa aja sih? Ya, subject itu ada I, you, we, they, he, she, it, dan nama orang. Ya, untuk yang positif ada subject plus be. Nah, untuk be di sini ini menggunakan is atau am atau are dan plus verb ing. Itu untuk yang positif. Untuk yang negatif ada subject plus be is mr plus not plus verb ing. Jadi untuk negatif ada penambahan kata not. Dan untuk kalimat tanya atau integratif ada be is mr plus s atau subject plus verb ing. Dan jangan lupa untuk menyimpan tanda tanya di akhir kalimat. Okay. Now let's move to the example of present continuous tense. Jadi ini adalah contoh dari kalimat present continuous tense. Di sini ada dua contoh. Untuk contoh yang pertama, untuk kalimat positifnya di sini ada we are studying today. Kami sedang belajar hari ini. We ini adalah subject, are adalah be. Nah, kenapa menggunakan are? Karena subjeknya we. Jadi khusus untuk I itu be-nya adalah am, untuk you dan we itu adalah are, dan untuk he, she, it itu adalah is. Nah, di sini ada studying. Studying ini adalah verb yang ditambahkan ing di belakangnya. Jadi verbnya adalah study dan ditambahkan ing di belakangnya. Dan ini adalah kata keterangan waktu. Jadi untuk present continuous tense itu wajib ada kata keterangan waktu. Ya, wajib ada kata keterangan waktu. Untuk kalimat negatifnya, we are not studying today. Kita tidak belajar hari ini. Di sini juga sama, we ini adalah subject, are adalah be. Nah, di sini ada not karena ini kalimat negatif. Studying, study adalah verb ditambahkan ing, dan today adalah kata keterangan waktu. Dan untuk kalimat tanyanya, are we studying today? Apakah kita belajar hari ini? Ya, are ini adalah be, we ini adalah subject, studying, study ini adalah verb yang ditambahkan ing di belakangnya, dan today adalah kata keterangan waktu. Dan jangan lupa untuk kalimat tanya untuk menyimpan tanda tanya di akhirnya. Untuk contoh yang kedua, Dadang is playing game right now. Dadang sedang bermain permainan sekarang atau saat ini. Ya, Dadang ini adalah subject, is adalah be. Nah, kenapa menggunakan to be, atau kenapa menggunakan be is? Karena subjeknya adalah Dadang, yang mana ini adalah nama orang yang masuknya ke he. Seperti itu. Nah, ini adalah playing.
play ini adalah verb yang ditambahkan ing di belakangnya. Game right now. Nah, right now ini adalah kata keterangan waktu. Wajib menambahkan kata keterangan waktu. Untuk kalimat negatifnya ada Dadang is not playing game right now. Dadang ini adalah subjek, is adalah be. Nah, ini ada penambahan not karena ini kalimat negatif. Playing, play ini adalah verb plus ing, game right now, kata keterangan waktu. Dadang tidak bermain permainan hari ini atau saat ini. Nah, untuk kalimat tanyanya, di sini ada is Dadang playing game right now? Apakah Dadang bermain game saat ini? Ya, is ini adalah be. Untuk kalimat tanya, be-nya pindah ke depan. Dadang ini adalah subjek. Playing, play ini adalah verb yang ditambahkan ing di belakangnya. Game right now, kata keterangan waktu. Dan untuk kalimat tanya, wajib menambahkan tanda tanya atau question mark. Okay. If you understand, if you already understand, let's move to past continuous tense. Does anyone know what is past continuous tense? Past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa lampau atau past. Nah, kuncinya di sini ya, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu, tetapi pada masa lampau atau pada masa lalu. Kalau yang tadi present continuous tense itu pada masa sekarang, nah untuk past continuous tense ini pada masa lampau atau pada masa lalu. Oke, sudah mengerti ya? Now, let's move to the formula of past continuous tense atau rumus dari past continuous tense. Oke, di sini ada positif, negatif, dan integratif. Untuk positifnya sendiri ada subjek. Ya, tadi sudah dijelaskan. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it, dan nama orang biasanya. Di sini ada be. Nah, be di sini menggunakan was atau were. Berbeda dengan present yang menggunakan is, am, are. Untuk past continuous tense, di sini menggunakan was atau were. Nah, bagaimana cara menggunakan was? Untuk subjek I, he, she, it ini menggunakan was. Dan untuk subjek you, we, they itu menggunakan were. Oke, sudah mengerti ya? Dan terakhir ada verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing. Oke, untuk rumus yang negatif di sini ada subjek plus be, was atau were plus not plus verb ing. Dan untuk kalimat tanya di sini ada be, was atau were plus subjek plus verb ing, dan jangan lupa tanda tanya. Oke, sudah mengerti ya? Jadi untuk subjek I, he, she, it ini menggunakan be, was, dan untuk subjek you, we, they ini menggunakan were. Oke, sudah mengerti ya? Now let's move to the example of past continuous tense. Ya, di sini ada dua contoh. Untuk contoh yang pertama, kalimat positifnya. He was studying when his parents called him. Ya, dia sedang belajar ketika orang tuanya memanggil. Ya, jadi suatu kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain berlangsung, seperti itu. Nah, di sini dia sedang bermain atau dia sedang belajar ketika orang tuanya memanggil. Menjelaskan suatu kejadian saat kejadian lain berlangsung, seperti itu. He ini adalah subjek, was ini adalah be. Nah, kenapa menggunakan was? Karena subjeknya he. Untuk subjek he, she, it, dan I itu menggunakan be, was. Dan untuk subjek you, we, they itu menggunakan be, were. Dan ini ada studying. Nah, study adalah verb ing. Study adalah verb 1 yang ditambahkan ing di belakangnya, menjadi studying. Nah, when his parents called him, biasanya past continuous tense itu diikuti oleh simple past tense. Nah, ini adalah simple past tense. His parents called him. Untuk kalimat negatifnya, he was not studying when his parents called him. Dia tidak sedang belajar ketika orang tuanya memanggil. He ini adalah subjek, was ini adalah be, di sini ada not karena ini kalimat negatif. Studying, study adalah verb 1 yang ditambahkan ing, when his parents call him. Ini adalah simple past tense yang biasanya selalu menempel pada past continuous tense.
Seperti itu. Untuk kalimat tanya, was he studying when his parents called him? Apakah dia sedang belajar ketika orang tuanya memanggil? Nah, untuk kalimat tanya, was ini pindah ke depan. He ini adalah subjek, studying. Study adalah verb yang ditambahkan ing di belakangnya. When his parents called him, ini adalah simple past tense yang biasanya menempel pada past continuous tense. Dan jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya. Untuk kalimat positifnya. Dan untuk contoh lain, my family were eating dinner when I came at 20 o'clock. Keluargaku sedang makan malam ketika aku datang pada jam 8 malam. Ya, my family ini adalah subjek, were ini adalah be. Kenapa ini menggunakan be were bukan was? Karena subjeknya adalah my family. Nah, my family ini masuknya ke they. Jadi menggunakan be were. Eating, eat adalah verb 1 dan ditambahkan ing di belakangnya. Dinner, when I came at 20 o'clock. Nah, when I came at 20 o'clock ini adalah simple past tense yang biasanya menempel pada past continuous tense. Oke, untuk kalimat negatifnya, my family were not eating dinner when I came at 20 o'clock. Ya, keluargaku tidak sedang makan malam ketika aku datang pada jam 8 malam. My family ini adalah subjek, were ini adalah be, not ini adalah karena ini kalimat negatif, eating, it adalah verb, 1 yang ditambahkan ing di belakangnya, dinner. When I came at 20 o'clock, ini adalah simple past tense yang bisa menempel pada past continuous tense. Were my family eating dinner when I came at 20? Untuk kalimat tanya, apakah keluargaku sedang makan malam ketika aku datang pada jam 8 malam? Ya, were ini adalah be. Untuk kalimat tanya, be-nya pindah ke depan. Dan setelah itu ada subjek di sini, my family. Eating ini adalah verb 1 yang ditambahkan ing, dinner. When I came at 20 o'clock. Nah, ini adalah simple past tense yang biasanya menempel pada past continuous tense. Dan untuk rumus dari simple past tense sendiri, itu ada subjek plus verb 2. Seperti itu. Dan plus object. Ya, untuk rumus dari simple past tense sendiri, itu ada subjek plus verb 2 plus object. Nah, untuk contoh di sini, subjek plus verb 2 plus object. Subjek plus verb 2 plus object. Seperti itu. Now, have you understand about past continuous tense? If you already understand about past continuous tense, let's move to future continuous tense. Apabila sudah mengerti tentang past continuous tense, kita lanjut ke future continuous tense. Apabila belum mengerti, silakan untuk diulang lagi videonya, okay? Now, what is future continuous tense? Ada yang tahu nggak future continuous tense itu apa sih? Jadi, future continuous tense adalah tense yang menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tense ini memiliki durasi waktu. Ya, jadi untuk future continuous tense, itu kuncinya di sini, menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Dan ini biasanya memiliki durasi waktu. Seperti itu. Now, let's move to the formula of future continuous tense. Ini adalah rumus dari future continuous tense, ada positif, negatif, dan integratif. Untuk positifnya sendiri, di sini ada subjek plus will plus be plus verb ing. Ya, untuk subjek, saya sudah jelaskan tadi, subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it, dan nama orang biasanya. Ya, untuk negatifnya, di sini ada subjek plus will plus not plus be plus verb ing. Dan untuk kalimat tanya atau integratif, di sini ada will plus subject plus be plus verb ing, dan jangan lupa tanda tanya atau question mark. Okay, now let's move to the example of future continuous tense. Di sini ada dua contoh. Untuk contoh yang pertama, kalimat positifnya, I will be studying with Udin for 2 hours.
Aku akan belajar bersama Udin selama 2 jam. I di sini adalah subjek, will ini adalah bagian dari rumus, dan be studying, study ini adalah verb 1 yang tambahkan ing di belakangnya with Udin for 2 hours. Nah, ini 2 hours ini adalah kata keterangan waktu. Jadi wajib menggunakan kata keterangan waktu untuk future continuous tense dan juga past tense dan juga present continuous tense. Untuk kalimat negatifnya, I will not be studying with Udin for 2 hours. Aku tidak akan belajar bersama Udin selama 2 jam. Oke. I ini adalah subjek, will ini adalah bagian dari rumus, not ini adalah penanda bahwa ini kalimat negatif, juga be ini adalah bagian dari rumus studying, study adalah verb 1 yang ditambahkan ing di belakangnya with Udin for 2 hours. Kata atau kalimat keterangan waktu. Oke, untuk kalimat tanya, will I studying with Udin for 2 hours? Apakah aku akan belajar bersama Udin selama 2 jam? Ya. Untuk kalimat tanya, will ini pindah ke depan. Will ini pindah ke depan. I ini adalah subjek dan ini ada be. Mohon maaf, di sini terlupa untuk memasukkan be. Oke, ini adalah studying. Study adalah verb 1 yang tambahkan ing di belakangnya with Udin for 2 hours, kata keterangan waktu 2 hours. Dan jangan lupa untuk ada tanda tanya. Oke, untuk contoh yang kedua, kalimat positifnya, he will be working on his homework when everybody is ready to sleep. Dia akan mengerjakan tugasnya atau PR-nya ketika orang lain bersiap untuk tidur. He ini adalah subjek, will be adalah bagian dari rumus, working. Work adalah verb 1 dan ada penambahan ing di belakangnya. On his homework when everybody is ready to sleep. Ini sebenarnya kata keterangan waktu, hanya saja dijabarkan kapannya seperti itu. Untuk kalimat tanya, he will not be working on his homework when everybody is ready to sleep. He adalah subjek, will not be. Nah, di sini ada not karena ini kalimat negatif. Will not be working. Work ini adalah verb 1 yang ditambahkan ing di belakangnya on his homework when everybody is ready to sleep. Kata keterangan waktu atau kalimat keterangan waktu. Untuk kalimat tanyanya, will he be working on his homework when everybody is ready to sleep? Mohon maaf, ini harusnya kak ya. Will. Nah, untuk kalimat tanya, will-nya pindah ke depan, diikuti dengan subjek he. Di sini ada be. Nah, working ini adalah verb 1 yang tambahkan ing di belakangnya on his homework when everybody is ready to sleep. Apakah dia akan menyelesaikan PR-nya ketika orang lain siap untuk tidur? Jangan lupa ada tanda tanya di belakangnya. Seperti itu. Okay, have you guys understand about present continuous tense, past continuous tense, and also future continuous tense? If you already understand about all of them, let's move to the task. Okay, apabila sudah mengerti tentang present continuous tense, past continuous tense, juga future continuous tense, kita lanjut ke tugas. Apabila belum mengerti, silahkan untuk diulang lagi videonya. Okay? Okay, untuk tugasnya sendiri, please make positive, negative, and integrative example of present, past, and future continuous tense. Tugasnya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Hanya tolong untuk membuat kalimat positif, negatif, juga integratif dari present, past, and future continuous tense. Dari present, past, dan juga future continuous tense. Hanya satu saja, tapi masing-masing mendapatkan positif, negatif, dan integratif pada present, past, and future continuous tense. Jadi total akan ada sekitar 9 kalimat. Oke, seperti itu, sudah mengerti ya? Apabila belum mengerti materinya, silahkan untuk diulang lagi videonya. Apabila sudah mengerti, silahkan untuk dilanjut mengerjakan tugas. Silahkan untuk ditulis semua materinya dan dikerjakan tugasnya, lalu difotokan seperti biasa, dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, saya tunggu ya. Thank you for your attention. I will wait your task. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.